Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lama saya tidak berbagi lagi tutorial cara membuat sebuah aplikasi Upscript ataupun tanpa AI. Nah, kebetulan saya membuat ada sebuah project dari teman-teman kita yang membutuhkan sebuah aplikasi, jadi saya tidak sempat untuk membuat tutorialnya. Nah, di sini juga ada di mana kebetulan di dalam komentar teman kita namanya itu, nah ini @sebie_id, coba absen menggunakan Upscript bang, menggunakan titik koordinat. Oke, kebetulan saya sedang membuat sebuah project seperti ini, jadi kita akan sama-sama atau bareng membuat sebuah aplikasinya bagaimana. Namun sebelum kita membuat sebuah aplikasinya atau membuat sebuah codingnya, saya akan jelaskan alur daripada aplikasi yang sedang saya buat ini. Nah, ini untuk versi yang kedua. Nah, ini untuk versi yang keduanya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan untuk versi yang ke-1. Kita buat versi yang ke-1 dulu sebelum versi yang kedua. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini tampilan untuk halaman adminnya, di mana di sini ada tampilan jurusan, atau kita masuk dulu ke dalam sebuah dashboardnya siswa, di mana kita masuk sebagai siswa, itu nah ini ya, misalkan siswa 1. Oke. Saya akan hapus dulu di sini untuk data absensinya karena sudah ada absensi, kalau nggak salah kok yang 003. Nah ini ya, saya akan hapus dulu biar, karena kan tidak boleh double ya. Kebetulan hari sesuai hari itu hanya 1 kali untuk absensinya. Nah di sini muncul teman-teman ya. Nah ini muncul error karena belum dihapus saya tadi. Saya refresh dulu. Di sini, di dalam sebuah tampilan dashboardnya siswa, ada yang dimana area sekolah, data siswa, serta lokasi saat ini. Yang dimana untuk alur serta flowchart-nya di sini, ketika nanti siswa itu sesuai titik lokasi sekolah, maka muncul sebuah tombol hadir. Tapi jikalau tidak sesuai dengan koordinat, maka nanti akan muncul sebuah tombol izin sama sakit. Nah, kebetulan di sini saya jauh daripada apa namanya titik lokasi sekolah sama tempat yang saya sedang gunakan atau sedang berdiri. Jadi ini akan muncul sebuah tombol izin sama sakit. Sini saya akan rubah dulu. Lihat dulu radiusnya di sini ya. Contoh radiusnya itu 100 ya, 100 meter dari sekolah gitu kan. Nah, kita cek dulu di sini apakah muncul izin sama sakit atau tidak, karena jauh daripada tempat sekolah yang saya inputkan untuk titik koordinatnya. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Oke, nah ini kita cek lokasi di sini karena radius sekolah 100 meter ya. Belum dicek, kita cek dulu sini. Oke, teman-teman di sini sudah muncul ya tombol izin sama sakit. Jadi teman-teman bisa lihat ini jauh daripada titik koordinat sekolahnya, yang dimana koordinat sekolah itu hanya 100 meter. Jadi akan muncul sebuah izin sama sakit, tidak bisa absen hadir begitu ya. Kita cek lagi di sini, kita coba inputkan izin saja ya untuk data apakah masuk ke dalam sebuah database atau tidak. Klik izin. Nah, nanti akan tersimpan dalam sebuah database di sini absensi. Nah, di sini. Nah, ini lihat ya. Jam berapa ini? Nah ini izin Udin Karno jam 22.48 lebih 22 lebih 48 0333. Oke, udah berhasil dalam input absensinya. Maka di sini muncul sebuah informasi absensi berhasil. Anda sudah melakukan absensi hari ini dengan jenis izin jam 22 lebih 48 menit. Silakan kembali lagi besok. Di sini si siswa tidak bisa menginputkan absensi lagi karena 1 kali dalam sehari begitu ya. Ini untuk data absensi siswanya atau dashboard siswanya. Mari kita lanjut lagi ke dalam sebuah dashboard wali kelas yang diampu oleh wali kelasnya. Kebetulan di sini ada kelas 10 TITL1. Kita cek dalam wali kelasnya. Oke, copy paste di sini wali, kalau salah. Kalau sedang login,
Oke, ini sini ada muncul info ditolak absensi hanya untuk siswa. Nah, karena dashboard absensi ini khusus untuk siswa, jadi untuk wali kelas atau admin tidak bisa menggunakan. Maka di sini tidak akan berfungsi muncul map ataupun data yang dicek lokasi begitu. Di sini kita langsung lanjut ke manajemen siswa yang mana ada absensi sesuai titik lokasi sesuai kelasnya ya. Nah, si wali kelas ini namanya Wiki Triana itu mengampu kelasnya 10 TITL1 yang dimana datanya ada 4 nih, kebetulan baru saya inputkan 4. Nah, untuk Udin Karong ini muncul sebuah status izin. Di sini muncul izin ya teman-teman ya. Nah, ini hari ini itu ada 2 orang yang absen hadir sama izin yang lainnya belum absen. Ini untuk rekap per hari atau per hari sekarang, per tanggal sekarang di sini muncul ya. Kalau sudah itu kita lihat rekap bulanannya. Nah, rekap bulanannya seperti ini teman-teman ya, yang dimana ini per 31 hari, jikalau ada hadir itu muncul sebuah icon checklist. Jikalau ada yang izin maka muncul icon tanda seru begitu teman-teman ya. Nah, jikalau ada tombol sakit atau status jenisnya sakit atau keterangan sakit maka muncul sebuah icon emosi sakit di sini nanti teman-teman ya. Oke, begitu ya untuk rekap per bulannya. Teman-teman juga bisa mendownload sebuah Excel di sini ya, ekspor Excel. Nanti data yang semua ini nanti terekspor menjadi sebuah format Excel. Teman-teman bisa di print out ulang begitu teman-teman ya. Ini untuk rekap absensi per hari sama per bulannya. Oke, saya jelaskan hanya dalam rekap per absensinya dulu ya, karena ini kita akan membuat sebuah aplikasi versi satunya. Nah, teman-teman di sini jangan di skip dan jangan di karena nanti setelah ini kita akan membuat sebuah aplikasinya langsung. Oke, kita logout dulu ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam sebuah halaman adminnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada ditolak juga ya karena kita masuk sebagai user admin. Di dalam admin ini bisa menginputkan semua data yang dimana ada data master, data jurusan, data kelas, data guru, serta data wali kelas, data siswa, serta absensi. Bisa dilihat di sini ada data jurusan ya teman-teman bisa diinputkan. Nah, di sini ada data jurusan. Kalau muncul nah, sini ada 2 yang saya inputkan juga ya. Tambah di sini jikalau ingin menambah jurusan. Contoh, saya akan contohkan satu dulu. Di sini jurusan misalkan jurusan TKR ya, TKR kodenya, nama jurusannya Teknik Kendaraan Ringan. Oke, itu ini sini ada satunya aktif, kita save. Nah, kalau di save nanti akan otomatis tersimpan ke dalam sebuah Google Sheet-nya. Nah, data jurusan telah ditambahkan, maka bisa lihat di sini ya untuk jurusannya. Nah, di sini ya, untuk ID-nya, untuk kode jurusannya, serta nama jurusannya, aktif, dan sebagainya, teman-teman. Itu ya. Kayak itu untuk import data group daripada jurusan. Sama dengan import data kelas, serta yang lainnya begitu teman-teman ya. Ini untuk penjelasan alur daripada aplikasinya. Oke, satu lagi nih. Untuk pengaturan, yang dimana untuk pengaturan sisi koordinat serta radius yang digunakan oleh aplikasi ini. Nah ini ya yang dimana ada ID setting, nama sekolahnya di mana, alamatnya di mana, latitude, longitude, serta radiusnya berapa. Ini bisa disetting oleh teman-teman nanti ya. Kayak begitu ya, bisa ditambahkan setting sini atau langsung ke edit langsung nanti. Oke, kita langsung aja masuk bagaimana cara membuat sebuah aplikasi Upscript absensi menggunakan maps atau koordinat. Oke, teman-teman bisa lihat, teman-teman kita mulai dengan membuat sebuah pola dulu agar rapi ya di dalam sebuah Google Drive-nya. Klik kanan dulu, New Folder. Misalkan di sini aplikasi absensi, gini ya. Kalau sudah create di sini, kita klik. Nah, setelah itu kita buat sebuah Excel-nya. Atau nanti saya akan kirim di deskripsi untuk template Excel-nya teman-teman ya. Kita klik kanan, Google Sheet, create and share. Nah, muncul sebuah Google Sheet di sini teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita rubah nama daripada Google Sheet-nya. Nah, misalkan DB absensi begitu.
Nah, jangan lupa ya di sini kita tambahkan dulu satu aja user ya. Di sini satu ada user ya untuk nanti login karena kita langsung membuat sebuah tampilan multi-page. Untuk template-nya saya akan kirim nanti. Nah, di sini misalkan saya contohkan atau copy paste saja atau teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, ini saya contohkan di sini atau copy paste dulu aja agar bisa login. Nah, di dalam sebuah usernya begitu. Nah, kalau sudah, kita langsung lanjut ke extension di sini teman-teman ya, ke AppScript. Nanti muncul sebuah AppScript seperti ini teman-teman ya. Nanti kodenya teman-teman bisa didapatkan di dalam sebuah deskripsi. Nah, kita mulai dengan kode GS di sini. Kode GS di sini. Nah, karena kita buat sebuah template, teman-teman sebenarnya kalau mengikuti tutorial yang pertama saya ya, di sini ada yang namanya itu ini multi-page ya teman-teman. Nah, ini tutorial multi-user login multi-page menu pada AppScript. Ini bisa di-download di sini sebenarnya teman-teman ya untuk untuk template daripada multi-usernya atau multi-page loginnya begitu. Nah, karena kita langsung buat, jadi kebetulan di sini saya akan kopikan dulu di dalam sebuah AppScript-nya. Ini namanya contohnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam sebuah kodenya seperti ini, teman-teman bisa dicatat dulu apa aja yang dibutuhkan untuk nanti file-filenya. Di sini saya sudah siapkan yang dimana yang pertama ada kode GS ya, yang kedua main HTML, terus yang ketiga main JS HTML, CSS style CSS untuk desainnya dan kostum CSS juga, serta ada home HTML sebagai halaman dashboard utama nanti absensinya. Yang kedua, home JS-nya untuk script JS-nya. Dan yang ke-8 itu ada page setting nanti untuk inputkan informasi sekolah serta lokasi yang akan kita koordinat titiknya begitu ya. Terus page setting JS-nya dan sebagainya, sih ada jurusan, terus kelas juga, siswa, guru, wali kelas, serta rekap absen. Nah, ini teman-teman bisa bisa dicatat dulu untuk kebutuhan daripada aplikasinya, file daripada untuk codingnya juga begitu teman-teman ya. Oke, kita mulai ke dalam sebuah template multi-page-nya. Nah, di sini dalam kode GS saya akan mengambil sebuah fungsi ya. Nanti teman-teman bisa saya akan jelaskan di sini nanti ya di ini. Oke, subfolder content pack. Oke, di sini. Nah, ini saya akan kopikan dulu ke dalam sebuah fungsi case-nya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, saya akan jelaskan dulu ya. Nah, di sini ada mengambil explicit ID yang dimana nanti ID-nya itu disimpan atau diambil di script yang ini ya. Nanti teman-teman, ini kita ambil dulu ya. Contohnya di sini saya belum ambil. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Kita ambil dulu ini kurang tanda. Oke. Nah, konstantanya kita masukkan spreadsheet ID untuk pemanggilan spreadsheetnya teman-teman ya di sini. Nah, untuk ID ini kita ambil di dalam sebuah Google Sheet-nya yang di atas di sini teman-teman. Nah, ini ambil, copy dulu ya, copy, klik kanan, klik copy, terus tempelkan di sini nih, hapus dulu. Nah, kita pastekan di sini. Paste teman-teman ya. Paste kalau sudah ya seperti ini. Yang kedua di sini memanggil sebuah AppScript-nya, mengambil sebuah Google Sheet-nya, terus mengambil sheet tertentu dari spreadsheet nanti ya, nanti begitu ya. Terus di sini ada fungsi SPA, fungsi utama untuk merender halaman utama. Di sini file doget ya, doget di sini untuk memanggil nanti file utamanya itu file main HTML. Nah, ini teman-teman ya, nanti main HTML. Terus di sini ada include atau function include file name yang dimana nanti itu dimasukkan ke beberapa file ke dalam sebuah main HTML. Dan yang selanjutnya di sini ada fungsi login, verifikasi login yang dimana itu ada username sama password di sini teman-teman ya. Nah, di sini ini sampai return success through role normalization role name. Ini untuk verifikasi loginnya. Yang selanjutnya adalah get validation role ya. Di sini teman-teman bisa lihat role, ambil semua role untuk unik dari sheet user kolom ketiga. Nah, kolom ketiga itu yang ini ya. Nah, ini role ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah,
Di sini juga masukkan mengambil seluruh data dari sheet user yang dimana get user sheet data begitu ya. Dengan namanya user. User ini adalah nama daripada sheet ini begitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, nah di sini untuk menentukan sebuah multi page-nya menu. Di sini menu tertentukan menu navigasi berdasarkan role pengguna. Contoh di sini ada admin sama user. Saya akan rubah usernya menjadi siswa. Oke ya, ini siswa. Kita rubah menjadi siswa. Nah, dalam siswa ini apa aja ada home ya. Di sini ada home. Nah, ini home ya sebagai page-nya nanti ya. Jadi kita rubah menjadi home. Nah, ini ya home. Terus kita hapus yang ini karena belum ada ya. Nah, cuman ada dua ya. Home sama logout untuk siswanya. Begitu. Nah, yang selanjutnya lagi di sini ada apa namanya? Guru sama wali kelas ya. Kita copy dulu yang ini siswa. Copy dulu. Oke, kita copy dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa di sini ada koma. Nah, ada koma ya untuk penutup. Pastekan. Di sini rubah dari siswa menjadi guru. Nah, guru ini. Nah, dalam home ini boleh teman-teman bisa dihapus juga ataupun tidak masalah misalkan. Jadi kita untuk guru itu hanya input data mapel nanti ya atau data siswa. Oke, kita rubah di sini menjadi data siswa saja dengan page di sini ya. Page ya. Page siswa HTML seharusnya yang ini ya. Nah, ini page siswa HTML. Nah, ini harusnya. Tapi karena kita menggunakan Notepad, jadi si HTML-nya nggak perlu ditampilkan. Oke, ini untuk login guru. Dan yang kedua, kita login sebagai wali kelas. Oke, kita menjadi wali kelas dulu, siswa. Terus di sini juga ada namanya wali kelas. Nah, jangan lupa ya, wali kelas. Jangan lupa teman-teman, untuk penginputan sensitive case-nya harus sesuai dan sama dengan database-nya. Seperti ini ya. Nah, ini untuk role-nya admin, semua huruf kecil semua, serta wali kelas, huruf kecil semua, guru dan siswa. Begitu. Kalau sudah, ini rubah menjadi tambahkan lagi ya di sini di wali kelas, teman-teman ya. Di wali kelas kita tambahkan untuk absensinya, rekap absensi. Rekap absen. Nah, di sini. Nah, ini di page-nya ini ya, teman-teman, page ini ya. Nanti kan saya jelaskan juga page ini sebagai rekap absennya page ya. Rekap absensi. Absensi. Nah, ini ya. Nanti akan membuat sebuah HTML namanya rekap absensi, begitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah, ini kita cukup dulu sampai di sini. Nah, admin, di sini admin kita buat dulu untuk adminnya apa aja yang dibutuhkan oleh admin. Berarti di sini adalah data siswa ya. Siswa kita rubah kita jurusan dulu ya. Jurusan. Nah, di sini juga namanya page jurusan begitu. Terus juga namanya kelas ya, untuk penamaannya namanya kelas, menu kelas masuk ke dalam page kelas. Namanya page kelas HTML. Terus di sini ada juga guru ya, teman-teman. Guru. Di sini juga page-nya page guru. Atau terserah teman-teman nanti ya untuk penamaan HTML-nya harus sesuai juga ya. Terus siswa ada namanya page siswa. Oke. Laporan di sini ada laporan, page laporan sudah untuk kita masukkan ya. Nama user juga sudah ada, user ada di sini ya untuk page user, tambahkan namanya page user kalau mau ya. Nah, ini ada sudah jurusan, kelas, guru serta siswa. Satu lagi belum ya teman-teman, yaitu input atau page-nya wali kelas. Page wali kelas. Wali kelas. Jadi sini page wali kelas. Wali kelas. Satu lagi teman-teman ya, yaitu settingnya. Yang paling utama nih setting, berarti pengaturan atau setting lah, setting. Berarti ininya page setting. Oke, kita sudah mendapatkan menu-menunya sama nama page-nya ya. Nah, di dalam sebuah get menu role-nya sesuai role yang akan masuk sebagai login. Nah, untuk icon ini teman-teman ya, icon ini nanti teman-teman bisa disesuaikan saja di dalam sebuah namanya font awesome. Teman-teman bisa masuk ke sini ya. Font awesome. Nah, ini ya.
font awesome di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk icon-iconnya. Nah, di sini muncul ya. Nah, ini misalkan untuk chart ini seperti ini. Terus untuk menggunakan contohnya nih, ada yang namanya di sini itu apa ya? Nah, ini kelas atau jurusan guru. Nah, ini guru ya, guru. Di sini kan Pak Solid Pakar ya. Harusnya kan itu ikonnya orang. Berarti di sini kita cari namanya itu Vival atau Vival. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy dulu di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita klik ya. Nah, sini pas Pak user. Nah, ini pas Pak user ini masukkan ke dalam sebuah nah, ini pas atau misalkan pas solid pas Pak user seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita save dulu. Oke. Nah, di sini muncul sebuah fungsi untuk membuat halaman berdasarkan rule dan nama halaman. Nah, ini nanti akan di-load oleh fungsi load content ini teman-teman ya di dalam sebuah aplikasinya. Oke, itu akan di-load oleh kontennya. Nah, setelah kode, kita buat sebuah main JS-nya teman-teman untuk mengambil sebuah coding daripada kode JS-nya. Di sini ya, file di sini, add file, HTML, kita beri nama main_js. Enter saja. Nah, kita ini hapus ya teman-teman ya, hapus. Terus teman-teman bisa memasukkan sebuah fungsi JS-nya. Nanti saya akan ini. Nah, ini ya. Saya akan jelaskan dulu nanti di sini. Nah, kita paste. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, kalau sudah bisa dilihat di sini, jangan lupa untuk memberikan tag script. Nah, yang pertama di sini ada show login, menampilkan spinner login saat proses sedang berjalan. Nah, yang ini bisa dihapus, boleh, tidak pun tidak masalah. Terus ada switch alert. Nah, ini konfirmasi untuk logout, menampilkan konfirmasi sebelum pengguna logout. Nah, ini ya di sini ada konfirmasi switch alert-nya gitu. Terus di sini ada Constanza login page yang dimana nanti setelah login, setelah aplikasi dimuat itu akan masuk ke dalam sebuah login page-nya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya itu adalah pemanggilan main apps-nya yang dimana di dalam sebuah style nanti itu dipanggil oleh main apps untuk memanggil konten daripada halaman login page-nya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini untuk toggle. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, di sini dibaca-baca lagi nanti kalau sudah ada script-nya. Oke, yang paling utama di sini teman-teman ya, saya akan menjelaskan menu page-nya. Nah, di sini ada load page. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan di sini, ada load page di sini. Nah, load page membuat halaman konten dinamis berdasarkan pilihan menu. Nah, oke teman-teman ya, begitu. Nah, di sini ada menu user login sesuai rule-nya serta logout. Nah, di sini yang paling nah ini ya paling utama, memanggil sebuah season, last page sama nama page, membuat halaman. Nah, ini konten area ini sama sidebar ini akan dirender oleh namanya load page ini. Nah, teman-teman, nah kita panggil di sini. Nah, constant load page ini kita panggil contoh. Di sini ada yang namanya page apa tadi? Page-nya home. Nah, home atau home. Nah, ini ya. Home itu kalau salah udah ada. Nah, paling bawah ini ya. Nama page-nya home nanti akan dimuat oleh home-nya di sini ya. Yang kedua, misalkan di sini page-nya jurusan. Saya akan rubah dulu. Page jurusan. Ini harus sama ya teman-teman ya daripada pembuatan page-nya. Di sini membuat database, membuat data halaman, data barang, misalkan data jurusan. Oke. Terus di sini juga page-nya kelas ya, kelas. Page kelas sesuaikan dengan fungsinya. Terus page-nya guru, ya di sini juga guru nanti dirubah lagi ya. Terus page-nya wali kelas dan page laporan kita tambahkan lagi dengan page setting. Kita simpan di sini ya, page setting teman-teman. Nah, page setting. Oke, setting. Nah, begini teman-teman ya. Nah, kalau sudah, nah ini nanti akan dipanggil halamannya oleh si aplikasi dengan nama page begitu. Kalau sudah, kita langsung lanjut saja ke dalam sebuah pembuatan main menunya. HTML, main, HTML klik. Nah, oke. Saya akan copy pastekan dulu di sini. Nah, ini saya akan copy dulu ya. Nah, ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Hapus, pastikan di sini.
Nah, bisa dilihat untuk yang tampilan awal di sini ada doc HTML. Untuk headnya udah saya masukin juga daripada Google Font Awesome ya. Terus Swift Alert, Bootstrap 5, sama Bootstrap CSS, serta jQuery-nya sudah ada. Data tabel sudah ada, sudah saya masukkan, jadi tinggal digunakan saja. Nah, nanti, ini include main CSS sama include custom CSS. Nah, nanti kita buat sebuah file namanya main CSS sama custom. Oke, jadi tadi itu kan bukan main CSS ya, tapi style CSS. Oke, gini. Oke, di sini ada login page. Nah, ini ya teman-teman login page. Nah, ini. Terus di sini juga main apps-nya. Ini teman-teman nanti bisa dibaca-baca lagi dan dirubah-rubah lagi. Oke, kita lanjut ke dalam sebuah page-nya style CSS begitu ya. Ini untuk nanti desain CSS-nya. Kita kopikan, di sini lihat ada kode GS, main HTML, main JS, style CSS ya teman-teman ya. Nah, oke, kita ambil dulu. Nah, ini kita ambil. Oke, ambil, pastekan di sini. Nah, ini untuk CSS-nya nanti ya, untuk desainnya daripada halaman websitenya. Dan yang kedua itu ada custom CSS, custom CSS. Enter. Nah, di sini juga ambil lagi. Oke, ambil lagi di sini hapus, masukkan ya untuk custom CSS-nya. Nah, untuk style CSS sama custom ini kita panggil di dalam sebuah main HTML di atas di dalam head. Nah, ini include style CSS sama include custom CSS begitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita panggil lagi di sini ada namanya, saya kelupaan ya, untuk JavaScript untuk toggle-nya ya, toggle ya, sini toggle CSS. Toggle JS kalau usah. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya kelupaan sini ya untuk toggle JS-nya. Oke. Nah, ini berarti yang ke-8 ya, toggle JS. Nah, toggle JS. Oke. Nah, apalagi kita rubahlah ini 8 dan sebagainya ya, toggle JS. Nah, toggle JS ini kita ambil lagi, dikopikan. Nah, di sini toggle copy. Masukkan ke dalam sebuah ini, hapus, nah paste kalau sudah. Nah, ini sudah jadi dalam sebuah multi-page-nya ya teman-teman ya, tampilan multi-page-nya. Nah, si toggle JS ini kita panggil lagi di main HTML. Kita hapus dulu, nah, kalau kita tidak butuh. Nah, yang butuh kita main JS sama toggle JS. Nah, ini main JS dipanggil ini halaman main JS-nya serta halaman toggle JS dipanggil oleh include dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kalau sudah, ini sudah jadi ya untuk tampilan multi-page-nya. Kita cek apakah jalan atau tidak. Kalau sudah, kita masuk ke deploy di sini ya, deploy, new development, pilih selective web apps. Sini namanya misalkan absensi versi 1 dulu. Di sini rubah menjadi a new one. Pilih deploy. Sini ada authorize access, klik authorize access. Pilih emailnya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, nanti muncul lagi seperti ini, continue saja. Oke, continue saja. Nah, kalau sudah menjadi access seperti ini teman-teman, ini biarkan saja ya, biarkan saja tampilan yang URL ini ya, biarkan saja dulu. Kita akan masuk ke dalam mode developer ya. Jadi kita download dulu sini ya. Kita masuk dalam sebuah URL dev. Nah, di sini test development. Nah, ini kopikan atau klik saja langsung, klik. Nah, muncul seperti ini teman-teman nanti ya. Nah, udah muncul tampilan loginnya teman-teman ya. Nah, kita rubah ya teman-teman untuk untuk gambar daripada loginnya. Kita cek di sini gambar. Nah, ini klik dulu di sini teman-teman, cari gambar login. Contoh, klik kanan, copy address. Nah, kita cari di sini ada yang namanya itu login di dalam sebuah main HTML di bawah di sini. Nah, ini ya, image. Nah, ini kita blok ya. Blok. Nah, ada dua ya. Nah, ini sama ini kita blok ya, terus kita pastekan. Nah, begitu ya. Kalau sudah save dan kita reload ulang. Nah, maka sudah berubah tampilan sebuah
apa namanya gambarnya. Nah, kalau sudah kita masuk login. Nah, sebagai admin. Nah, adminnya admin sama admin. Kita cek di sini teman-teman ya. Admin, admin, dan admin. Oke, kita login. F12 biar kita tahu ada error atau tidak. Nah, gagal memuat halaman karena tidak ada halaman home was found ya. Tidak ada halaman page home-nya. Oke, kita okekan dulu ya. Di sini kosong karena tidak ada halaman page home-nya. Nah, kalau tidak ada, kita buat dulu deh di sini ya. Buat dulu hanya sebagai awalan saja. Kita buat HTML home enter. Misalkan ini adalah halaman home. Oke, kita save dan kita cek di sini ya. Reload saja. Nah, muncul ini adalah halaman home dan page-nya ada jurusan, kelas, guru, siswa, wali kelas, setting, laporan, nama user serta logout sesuai dengan yang kita inputkan di dalam sebuah GS-nya di sini teman-teman ya. Nah, ini ya, home jurusan kelas, guru, siswa, wali kelas, setting, laporan, nama user serta logout. Siswa home, logout, maka nanti akan muncul home sama logout, guru data siswa sama logout, dan wali kelas home sama rekap absen begitu ya. Oke, kita buat dulu di sini contohnya dulu ya. Contohnya dulu misalkan home.js dulu deh. Home.js. Oke, ini kosongan dulu ya teman-teman. Ini hapus atau tidak perlu nggak masalah ya, kita hapus dulu karena belum kita gunakan untuk JS-nya, masih menggunakan nama seperti ini. Terus kita buat apa lagi di sini? Page setting. Nah, ini ya, page setting. Oke, page setting. Klik tambah di bawah di atas HTML page setting, enter saja. Nah, misalkan ini adalah page setting. Oke. Save. Terus kita reload lagi. Reload. Nah, kalau sudah reload, kita klik ke sini setting. Oke. Kesalahan ya. Reload. Nah, muncul. Nah, ini adalah page setting, teman-teman ya. Ini adalah page setting. Berarti sudah berhasil ke dalam sebuah multi page-nya. Halo Wikitriana, di sini ada page setting serta home-nya. Nah, ini kebetulan ada error seperti ini ya. Tidak masuk ke dalam sebuah halaman. Teman-teman bisa masuk dulu ke main.js di sini. Ke paling bawah. Di sini paling bawah ada yang namanya itu. Nah, ini hub ya. Hub. Nah, ini ya, create sidebar, item menu, item sidebar. Si hub ini kita hapus dulu, teman-teman ya, karena tidak perlu. Oke, kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, kalau sudah kita save aja. Atau klik ini save. Nah, kalau sudah, kembali lagi ke sini ke halaman webnya. Reload. Nah, kalau sudah, ya kita reload lagi. Nah, sini masuk ke setting. Oke, nah udah normal ya. Ini adalah halaman setting, ini adalah halaman home. Kita masuk ke jurusan, kelas, guru, siswa, dan sebagainya. Kita masuk ke dalam, buat dulu halaman jurusannya, HTML, page, atau kita page dulu, page. Kita siapkan dulu lah setting JS. Kita siapkan dulu ya biar rapi. Nah, kalau sudah, apalagi kita tambahkan di sini page jurusan. Oke, klik plus page jurusan. Oke. Enter. Ini adalah halaman jurusan. Oke, save. Nah, kalau sudah, kita reload. Nah, ini masuk ke halaman jurusan mana? Oh, ini jurusan ya. Nah, ini adalah halaman jurusan. Jadi untuk multipage-nya sudah berhasil. Kita coba ke loginnya si siswa ya. Siswa atau wali kelas. Siswa dulu ya. Siswa apa di sini? Untuk namanya di sini misalkan 002 saja. Kopikan dulu. Terus sini 002 siswa 1 login. Nah,
siswa hanya halaman home saja yang aktif ya, sesuai dengan kode GS-nya, lihat di sini ya. Nah, siswa hanya home dan logout gitu. Oke, kalau sudah, nanti di sini akan kita buat tampilannya, kita logout ya, situ anak yang keluar. Oke, terus kita masuk sebagai wali kelas. Nah, ini wali kelas. Copy dulu ya, copy dulu wali kelas. Sininya wali. Login. Nah, ada rekap absen sama home. Teman-temannya jadi sudah berhasil untuk multi login sama multi fade-nya. Oke, kita lanjut ke dalam sebuah loginnya guru. Kalau guru di sini ada, nah ini ya, guru. Oke, guru. Masukkan lagi sini apa? Guru hanya ada data siswa sama logout saja berarti ya loginnya. Oke, kita login lagi. Sini guru apa, guru 1 kalau tidak salah ya, guru saja berarti ya. Login gagal, guru. Oke, salah ya, apa ini? Oh, guru 1 ya, guru 1. Oke, nah sudah berhasil ke dalam halaman gurunya. Ini tidak ada ya gagal membuat halaman, karena di dalam sebuah guru itu ada halaman apa di sini? Nah, data siswa, yang dimana page siswa kita belum buat page siswanya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, belum buat page siswa, jadi belum bisa masuk ke dalam sebuah page-nya. Oke gitu ya. Oke teman-teman, mungkin saya akan cukupkan dulu untuk part satunya, membuat sebuah absensi menggunakan koordinat dan multi page. Nah, saya akan lanjut lagi ke part yang kedua, kita membuat sebuah halaman-halaman yang kita butuhkan nanti, yang seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin nanti kita akan bahas lagi di video part selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti daripada tutorial video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.